Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, yang saya muliakan, yang sangat-sangat saya hormati sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, dan saat ini pada video yang ke-209. Kita akan membahas KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari 2026, dan kita akan membahas bersama terkait percabulan. Percabulan dalam KUHP baru ini ada beberapa penambahan ya, yang menurut saya yang di KUHP lama itu belum jadi kan gitu kan. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan, jadi cukup sering kadang saya pas di angkringan gitu kan ngobrol sama teman itu kan, kalau ada cewek lewat kemudian ada laki-laki mencolek gitu ya, mencolek si cewek, mungkin maaf ini di pantat misalnya, itu cabul enggak gitu kan. Cabul, kalau itu cabul itu kan cabul terkait dengan masalah seksualitas, nafsu terkait birahi seksualitas. Nah kemudian kalau ini zaman sekarang itu kan faktanya ada kan, cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok. Nah kemudian ini cowok itu nyolek pantat cowok juga itu kan. Bingung juga kan akhirnya, wah kalau cowok sama cowok enggak lah, cowok kok. Malah kadang ada teman-teman ini kalau mau nyolek pantat saya gitu kan, ada juga yang sambil bergurau begitu. Kalau mau nyolek ini malah yang keras biar kayak dipijitin, ada juga itu kan. Tapi kalau dipijitin kan tidak ada kaitan dengan hasrat seksual kan. Tapi kalau itu terkait hasrat seksual bagaimana? Bingung itu. Sehingga pada saat itu kalau dalam berbincang-bincang ini, hati-hati loh. Kemudianlah datanglah ini teman kan, teman ini kan penyidik dia kan gitu kan. Ini nanti kalau suatu ketika ada orang melapor bahwa pantatnya dicolek oleh laki-laki dan dia tidak terima dan itu cabul enggak? Kalau itu kayaknya enggak juga itu kan. Enggak juga dia ngomongnya gitu kan. Jadi sering ada pembahasan itu kalau laki-laki dengan perempuan itu sudah jelas kan, jelas, mudah itu dipahami, cabul itu kan. Apalagi nyolek yang lain misalnya kan, wah itu cabul juga itu. Terus tentunya cabul ini pasti ada pihak yang tidak terima ya, tidak terima. Terima bisa jadi masyarakat umum atau korban sendiri ya. Nah, akhirnya tidak ketemu kan jawabannya. Waduh harus gimana ini kalau kayak gitu-gitu kan, sambil ya kayaknya walaupun di angkringan itu kayak pemikir hukum gitu loh bahasanya itu kan. Bagaimana kalau laki-laki itu kan. Jadi nah ternyata itu udah lama itu obrolan-obrolan di angkringan yang kayak itu udah lama, bukan mendekati tahun 2020. Nah ini terjawab oleh KUHP baru saat ini, yang tadinya hanya obrolan-obrolan di angkringan. Bener itu angkringannya itu di Karangnongkowates itu, di sebelah patung pahlawan Nyi Ageng Serang itu, timurnya selatan jalan. Ngobrolnya di situ di angkringan itu. Sambil ya namanya kelas-kelas kayak saya ya, ngopi, jajan itu ya, gorengan itu di angkringan udah happy ya. Tidak kelas-kelas yang restoran yang besar, nggak mampu seatnya kan. Nah, tapi yang paling saya senang ternyata dari obrolan-obrolan kelas angkringan akhirnya terjawab oleh KUHP baru di pasal 414. Akan saya bacakan. Pasal 414 KUHP baru. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya. Nah, ini kan. Dengan ada kata-kata atau yang sama jenis kelaminnya berarti bisa masuk.
laki-laki mencolek pantat laki-laki juga termasuk pencabulan, asalkan laki-laki yang dicolek itu tidak terima. Wah, kalau yang dicolek malah seneng, malah repot. Malah repot. Ya gimana kan? Kalau dilaporkan nggak laporan kalau seneng kan begitu kan? Ya kita sambil berkelakar sedikit kan. Atau perempuan dengan perempuan. Ya kalau nggak laporan ya gimana ya? Ya kan yang merasa dicabuli atau tidak kan korbannya kan. Oke. Jadi konteksnya adalah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan adalah sama. Terlebih adalah kalau laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, titik 2 huruf A, di depan umum. Ini berarti untuk huruf A adalah melakukan pencabulan baik perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, atau laki-laki terhadap perempuan, atau perempuan terhadap laki-laki. Namun untuk yang pasal 414 KUHP baru huruf A ini adalah di depan umum. Di depan umum contohnya ya sedang jalan di trotoar, sedang di toko, sedang di pasar, mohon maaf sambil nunggu kasir, gitu kan ada yang anak-anak iseng atau nakal itu di kasir di belakangnya nolek atau pura-pura gini. Nah, terkait ini adalah melakukan perbuatan cabul sehingga perbuatannya tidak terbatas. Bisa apa saja, bisa mencolek, bisa menyenggol, bisa pura-pura jatuh, mungkin bisa jadi karena sekarang banyak kamera, mungkin kalau ada, mohon maaf ini, ada yang pakai rok mini memfoto, itu termasuk perbuatan cabul. Kenapa? Semua terkait dengan urusan-urusan seksualitas, sehingga perbuatannya tidak terbatas mencolek. Mencolek itu kan contoh ya, contoh yang saya sampaikan pada video ini untuk memudahkan. Namun pada intinya perbuatannya apa saja, apa itu tidak terbatas, bisa apa saja. Pura-pura jatuh, pura-pura mencolek, pura-pura salah menengok akhirnya kecium, itu kan pura-pura itu kan. Itu termasuk perbuatan cabul. Dan ini untuk yang di huruf A adalah di depan umum. Nah ini, hati-hati juga yang membuat video-video konten ini ya, yang pura-pura nanti akhirnya ke arah situ, wah bahaya. Ya kalau konten peraga pemeran ini sudah temannya, is oke kan, itu sudah temannya, hanya konten doang, maksudnya memang sudah di skenario, nggak bakal mengadu. Namun kalau acak, pura-pura nyenggol pantat cewek, jadi kasus. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 adalah paling banyak dendanya 50 juta rupiah. Nah, sehingga hati-hati. Kalau untuk konten-konten sih saya nggak ada masalah, nggak mungkin ada persoalan. Tapi kalau yang acak, bah ini, apalagi di depan umum ada cewek lagi duduk pura-pura begini, nyium, bah itu jadi masalah. Walaupun juga ada konteksnya acak itu kayaknya ya, ceweknya nggak dicium malah marah, lu kamu kenapa nggak nyium saya ya, yuk itu terserah itu. Namun bisa jadi itu merugikan kepentingan umum. Mengingat apa? Di tempat umum itu yang bisa dirugikan adalah orang yang dilakukan perbuatan cabul secara langsung atau masyarakat. Itu yang perlu diperhatikan. Saya ulangi lagi pasal 414 KUHP baru. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau jenis atau sama jenis kelaminnya, huruf A, di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3.
Hati-hati, karena bisa cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, apalagi cowok dengan cewek atau cewek kepada cowok. Bahwa pasal 414 ini ada huruf A, B, C, huruf A, B, C, dan ayat 2. Namun demikian, karena mengingat durasi, untuk saat ini adalah membahas pasal 414 ayat 1 huruf A. Sedangkan pasal 414 ayat 1 huruf B akan dibahas pada video yang ke-210. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Subscribe untuk dukungan Anda terhadap channel Esa MH, channel satu-satunya yang membahas KUHP baru pasal demi pasal. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, memberikan dukungan terhadap channel yang kita cintai ini. Salam Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.